Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya Irwanto Luhu. Saat ini saya akan membagikan kepada teman-teman gimana cara menjadi investor dengan cara mencicil, ya, dengan cara mencicil tiap bulan. Oke, kenapa saya buat video ini? Alasannya adalah bagi teman-teman yang sedang bekerja dan memiliki gaji tidak begitu besar, namun bisa menyisihkan gajinya minimal 1 juta. Tapi sebenarnya nggak mesti 1 juta. Mau berapa aja pun. Mau 100.000 per bulan, atau 50.000, atau 2 juta malah, atau 5 juta per bulan. Boleh aja. Tapi pada video ini, saya akan mengambil contoh teman-teman menyimpan atau menyisihkan uangnya 1 juta per bulan saja. Ya, 1 juta per bulan. Saya percaya teman-teman punya gaji mungkin 3 juta atau 3.600.000 atau 4 juta. Kita ambil pahinya, mungkin teman-teman banyak tanggungan atau banyak cicilan yang lain. Saya anggap hanya bisa menyisihkan uang itu 1 juta per bulan. Di sini saya akan bandingkan. Kalau contohnya kita menabung di bank dengan cara mencicil per bulan ya sebesar 1 juta. Kalau di video sebelumnya saya membuat video itu, saya anggap kita punya uang 20 juta di tahun 2004. Tahun 2004 artinya kita taruh di bank. Jadi di tahun 2019 dia jadi berapa? Dan 20 juta itu kita taruh di saham, dan di 2019 dia jadi berapa? Nah, sekarang menyicil tiap bulan. Jadi kita sisihkan gaji kita 1 juta tiap bulan. Oke ya. Jadi kita cicil di bank atau kita nabung ya dengan cara mencicil di bank di tahun atau mulai tahun 2015 berakhir di tahun 2019 kemarin ya, 2019, 2 tahun yang lalu. Kita lihat berapa jumlahnya jika kita nabung di bank dengan cara mencicil, dan juga berapa jumlahnya jika kita cicilnya itu beli saham. Di video ini saya tetap ambil contoh Bank BCA. Oke, kita mulai. Silahkan perhatikan baik-baik. Ini saya sudah buat data simulasi untuk teman-teman bisa pahami. Oke, kita mulai. Kita anggap kita mulai menabung itu di tahun 2015. Ya, kita mulai di tahun 2015. Di sini saya sudah buat judulnya nabung per bulan Bank BCA selama 5 tahun. Oke, saya akan jelaskan. Ini adalah tahunnya 2015, 16 sampai 2019. Oke. Ini adalah bulannya, bulan 1, 2, 3 sampai 12. Ini adalah 1 tahun ya. Ini 1 tahun. Jadi kita anggap bahwa di bulan pertama ya, kita menyisihkan uang kita itu 1 juta, kita taruh di bank gitu ya. Kita taruh di bank dan kita nggak dapat bunga di situ karena dia jumlahnya 1 juta ya. Sesuai dengan yang pernah saya sampaikan bahwa jika uang tabungan kita itu di bawah 5 juta, maka kita nggak dapat bunga tabungan gitu ya. Malah biaya admin yang kena. Oke. Di sini ini adalah tabungan plus bunga ya. Karena kita nggak ada bunga ya sudah 1 juta. Biaya admin saya ambil di sini 10.000 per bulan. Sehingga ini adalah tabungan tambah bunga ditambah biaya admin. Jadi uang kita di bulan pertama itu sudah berkurang 10.000. Oke. Nah, begitu juga di bulan berikutnya. Kita tabung terus setiap bulan. Ya, kita konsisten tiap bulan selama 5 tahun. Sehingga dia terdiri dari 16 bulan kan? 60 bulan. Ya, 60 bulan selama 5 tahun. Jadi kita bisa mengumpulkan uangnya itu 60 juta dalam 5 tahun. Oke ya, dalam 5 tahun. Ini adalah bunganya ya, kita dapat bunga itu di bulan ke-6. Sehingga inilah total uang kita. Setelah dikurangi biaya admin sehingga totalnya sekian. Oke ya. Sampai tahun 2019. Ya, sampai tahun 2019. Atau di bulan ke-60 ya. Di bulan ke-60 kita sudah mengumpulkan uang itu 60 juta. Oke ya. Ini adalah akumulasi dari bunga. Oke. Berapa sekarang tabungan plus bunga kita di bulan ke-60? Ya. Totalnya itu adalah 64 juta 530.000. Ini adalah akumulasi ya, akumulasi dari biaya admin.
Jadi tadi saya bilang bahwa biaya adminnya itu adalah kita ambil 10.000 per bulan. Sehingga uang kita itu menjadi 64.520.000. Jadi pertumbuhannya selama 5 tahun itu adalah 4.530.000. Oke, atau sama dengan 7,6%. Ya, itu pertumbuhannya selama 5 tahun. Oke ya, teman-teman ya. Jadi artinya uang kita itu terkumpul 60 juta, ya kan? Kita dapat bunga itu 4.530, sehingga total uang kita itu adalah dikurangi admin menjadi 64.520. Oke ya, ingat ya. Jadi 64.520.000 itulah jumlah uang kita yang kita tabung. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau contohnya kita cicilnya itu bukan di banknya atau bukan di tabungan bank, tapi kita cicil itu beli sahamnya Bank BC. Ya, berapa nominalnya? Berapa jumlah uang kita di bulan ke-60? Jadi jangka waktunya sama ya, jangka waktunya sama 60 bulan atau 5 tahun. Kita lihat. Oke, ini sama, ini adalah tahun dan ini ada bulan. Jadi terdiri dari 60 bulan atau 5 tahun. Kita anggap kita bisa sisihkan uang itu 1 juta, sama seperti yang pertama tadi ya. Jadi kita sisihkan tiap bulan rutin ya, tiap bulan. Nah, ini adalah jumlah tabungan per bulan. Ini maksudnya akumulasi ya. Jadi di bulan kedua berarti kita punya uang yang kita simpan itu 2 juta. Nah, ini adalah harga per saham. Ini adalah data yang saya ambil dari dari Yahoo Finance ya. Yahoo Finance artinya adalah histori harga saham Bank BCA dari tahun 2015 sampai tahun 2019 kemarin. Oke. Ini adalah harga per lembar saham. Sehingga harga per lot saham itu adalah 1.227.151. Ya, saya ulangi bahwa satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Artinya bahwa harga per lembar kan 12.272, berarti tinggal 100 kan? Oke. Anggap. Oke ya, kita sudah punya uang 1 juta. Ternyata di bulan pertama itu kita nggak bisa beli satu lot Bank BCA. Karena satu lotnya itu harganya 1.227.000 sekian. Oke ya, kita nggak bisa beli. Oke, di sini 0 kita beli. Kita bulan kedua, artinya kita sisihkan 1 juta, berarti total uang kita udah 2 juta kan. Barulah kita bisa beli satu lot, ya, satu lot saham Bank BCA. Kita beli dengan harga 1.293 sekian. Jadi kita beli satu lot saham. Nilai valuasinya adalah harga beli ya, harga beli saat itu 1.293.000 sekian. Biaya admin ada. Jadi di setiap sekuritas itu ada biaya admin. Jadi biaya admin yang harus kita keluarkan setiap kita beli saham itu adalah 0,9% dari total pembelian. Oke ya, ini adalah pengeluaran yang kita keluarkan. Sehingga kita masih sisa uang dari itu, Bang. Kita masih sisa uang, masih punya uang sisa 694.687 rupiah. Kenapa? Karena tadi kan jumlah uang kita 2 juta tuh, padahal kita beli saham satu lot Bank BCA itu hanya 1.293.670 rupiah. Otomatis kita masih ada sisa uang kan. Oke, sisa itu nanti kita tambahkan di bulan berikutnya. Di bulan ketiga ya, kita tambah lagi 1 juta kan, sehingga total uang kita itu adalah 1 juta ditambah 694.687. Oke ya, gitu ya. Jadi totalnya adalah 1.694.687 rupiah. Artinya di bulan ketiga kita bisa beli saham Bank BCA satu lot lagi ya, dengan jumlah beli saham itu adalah 1.360.000 sekian.
Jadi dengan begitu di bulan ketiga kita sudah punya 2 lot saham Bank BCA atau 200 lembar saham. Harga beli sekian dan nilai valuasi. Nilai valuasi itu adalah harga jumlah saham yang kita miliki dikali dengan harga saham saat itu. Totalnya adalah 2.720.000. Oke ya. Biar admin, waktu kita beli itu adalah 12.242. Oke, mungkin berarti kita masih punya sisa uang 322.257 rupiah. Begitu terus di bulan keempat, ya. Total uang kita tambahin lagi 1 juta ditambah dengan sisa uang tadi kan, sisa uang itu, sehingga kita dapat uang 1.300.000. Berarti kita masih bisa beli deh tuh saham Bank BCA 1 lot lagi, ya kan, 1 lot, sehingga kita udah punya 3 lot. Kemudian kita sisa uang 74.000. Oke, di bulan kelima kita tambah uang lagi 1 juta, ya, kita sisihkan dari gaji kita 1 juta, berarti jumlah uang kita berarti 1.074.000. Ternyata di bulan kelima kita nggak bisa beli saham Bank BCA. Kenapa? Karena harganya mahal, ya, harganya mahal. Oke, nggak apa-apa, simpan aja dulu uangnya di bank itu. Di bulan ke-6 kita tambah lagi 1 juta, sehingga jumlah uang kita 2 juta sekian kan. Nah, baru kita bisa beli saham Bank BCA 1 lot. Begitu terus sampai sampai bulan-bulan berikutnya. Dan akhirnya kita ini di sini saya buat simulasinya ya, 2015, 2016, 2017. Nah, ini ada yang kosong ya, ada yang kosong-kosong. Kenapa? Karena saya anggap kita nggak cukup duitnya untuk beli 1 lot saham Bank BCA. Jadi kita belinya itu adalah di bulan berikutnya. Oke ya. Nah, sampai di tahun 2015. Jadi total uang yang kita cicil selama 60 bulan itu otomatis 60 juta kan? Oke, 60 juta. Ini 60 juta. Nah, sekarang berapa jumlah saham yang kita beli selama 60 bulan? Artinya 34 lot. Ya, 34 lot saham Bank BCA. Oke, sekarang valuasinya berapa? Jadi 34 valuasinya itu menjadi 111.025.062 rupiah. Itu valuasinya. Kenapa? Karena harganya naik. Ya, harga saham Bank BCA itu naik jadi 32.000 di bulan Desember 2019. Ya, 32.000. Jadi uang kita atau valuasi saham yang kita miliki itu adalah 111.025.062 rupiah. Artinya bahwa pertumbuhannya dalam 5 tahun itu adalah 51.025.062 rupiah, atau kita presentasikan 85% selama 5 tahun. Oke ya, di situ udah teman-teman, saya menganggap teman-teman udah bisa memahami perbedaannya di mana. Oke ya, kita bedakan. Tadi kita nabung di saham, pertumbuhannya 4.530.000 atau presentasinya 7,6% selama 5 tahun. Ini nabung di bank. Oke ya. Kalau nabung di saham, berapa persen pertumbuhannya? 51 juta. Presentasinya berapa? 85% dalam 5 tahun. Nah, sekarang teman-teman mau pilih mana? Ya kan? Teman-teman mau pilih mana? Saya berharap dengan video ini teman-teman bisa memilih mana yang terbaik. Jadi, saya berharap teman-teman bisa menentukan uang Anda yang disimpan atau disisakan atau disisihkan 1 juta per bulan dari gaji teman-teman semuanya. Hasilnya berapa jika kita cicil di bank, atau kita nabung tiap bulan di bank, atau kita nabung tiap bulan di saham. Nah, itulah ya, itu bedanya. Jadi saya berharap dengan video ini teman-teman bisa terbuka ya wawasannya, dan saya juga bangga saya bisa membagi hal ini untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.